menghampiri Allah. Ibadah haji berlangsung selama bulan Zulhijjah yang sangat mulia. Keadaan tanah Mekah hening dan damai. Di sana tidak ada rasa takut, kebencian, ataupun perang. Yang terasa di gurun pasir itu hanyalah rasa aman dan damai. Suasana ibadah terasa lazim, di mana siapapun bebas menghadap Tuhan yang Maha Kuasa. Tidakkah engkau dengar seruan Ibrahim, dan serulah manusia untuk mengerjakan haji? Mereka akan datang padamu dengan bertelanjang kaki atau mengendarai unta yang lemah yang datang dari segenap penjuru gurun pasir yang jauh. Dari Quran Surat Al-Hajj ayat 27. Wahai engkau yang tercipta dari lumpur, cari dan ikutilah roh Allah. Terimalah undangannya, tinggalkan kampung halamanmu untuk menjumpai Dia yang sedang menunggumu. Eksistensi manusia tidak akan bermakna jika mendekati roh Allah tidak menjadi tujuannya. Singkirkan dirimu dari segala tuntutan dan ketamakan yang memalingkanmu dari Allah. Maka bergabunglah dengan kafilah haji yang dilakukan umat manusia sepanjang zaman untuk menjumpai Allah yang Maha Kuasa. Sebelum berangkat melaksanakan ibadah haji, hendaklah engkau melunasi dulu utang-utangmu dan bersihkan dirimu dari rasa benci serta marah terhadap sanak saudara atau teman-temanmu. Jangan lupa, tulislah pula surat wasiat untuk mereka yang hendak engkau tinggalkan. Semua ini merupakan langkah-langkah persiapan menghadapi kematian yang entah kapan akan menimpa setiap orang, dan menjamin kesucian pribadi dan finansial, serta melambangkan detik-detik perpisahan dan masa depan manusia. Sekarang, usai melakukan persiapan di atas, engkau bebas untuk menempuh jalan keabadian. Pada hari kebangkitan kelak, ketika itu tak ada yang dapat engkau perbuat di hadapan mahkamah Allah. Di sana mata, telinga, dan hatimu menjadi saksi yang sebenar-benarnya tentang apa yang telah engkau perbuat. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabnya. Quran Surah Al-Isra ayat 36. Ibadah haji menggambarkan kepulanganmu kepada Allah yang mutlak dan tidak terbatas, dan tidak ada yang menyerupainya. Pulang kepada Allah menunjukkan suatu gerakan yang pasti menuju kesempurnaan, kebaikan, keindahan, kekuatan, pengetahuan, nilai-nilai, dan fakta-fakta. Dalam perjalanan menuju keabadian, engkau tidak akan pernah mendekati Allah, karena Dia hanya memberimu petunjuk yang benar dan Dia bukan tujuan perjalananmu. Islam berbeda dengan sufisme. Seorang sufi hidup dengan nama Allah dan mati demi Allah. Namun seorang muslim berjuang untuk mendekati Tuhan yang Maha Kuasa. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabnya. Quran Surah Al-Isra ayat 36. Segala urusan terserah kepada Allah. Quran Surah Al-Baqarah ayat 156. Tujuan kita bukanlah untuk binasa, tetapi untuk berkembang. Dan ini dilakukan bukan untuk Allah, tapi untuk membawa kita kepada Allah.
Allah tidak berada jauh darimu. Karena itu cobalah untuk menggapainya. Sesungguhnya Allah lebih dekat kepada kita dibanding kita kepada diri kita sendiri. Kami lebih dekat kepadanya dibanding urat lehernya. Quran Surah Kahf ayat 16. Sementara itu, siapapun selain Allah terlalu jauh untuk dicapai. Wahai manusia, semua malaikat bersujud kepadamu, namun melalui perjalanan waktu dan pengaruh kehidupan sosial, maka engkau pun telah banyak sekali berubah. Engkau telah mengingkari janjimu untuk hanya menyembah kepada Allah yang Maha Kuasa. Engkau malah menjadi pemuja berhala-berhala yang sebagian diantaranya ciptaan manusia. Di majelis kebenaran, di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Quran Surah Al-Qamar ayat 54. Kehidupanmu bercirikan loyalitas terhadap individu lain, pemujaan diri, kekejaman, kebodohan tanpa arah, ketakutan dan ketamakan. Kehidupan ini telah menyebabkanmu memiliki sifat kebinatangan. Kini engkau bagikan seekor serigala, rubah, tikus dan domba. Wahai manusia, kembalilah ke asalmu, tunaikan ibadah haji, dan temuilah sahabat terbaikmu yang menciptakanmu sebagai sebaik-baik makhluk. Dan dia sedang menantikan kedatanganmu. Tinggalkan istana-istana kekuasaan, gudang-gudang kekayaan, dan kuil-kuil yang menyesatkan. Menyingkirlah dari kawanan binatang yang gembalanya adalah serigala, lalu bergabunglah dengan rombongan Mi'ad yang sedang mendatangi rumah Allah dan rumah umat manusia.